tanggal 6 Agustus 1945 pukul 8.15 pagi. Sebuah pesawat pembom Amerika, Enola Gay, menjatuhkan bom atom Little Boy di atas Hiroshima. Ledakan itu membelah langit, disusul panas menyengat, lalu gelombang kejut yang memusnahkan segalanya. 3 hari kemudian, 9 Agustus 1945, bom kedua menghantam Nagasaki. Dalam sekejap, lebih dari 70.000 jiwa tewas. Pada akhir tahun, jumlah korban jiwa mencapai sekitar 140.000 orang. Dari 76.237 bangunan, sebanyak 51.787 hancur total. Hiroshima, kota yang damai, berubah menjadi abu. Jepang menyerah. Dunia berpikir, inilah akhir dari negeri itu. Tidak ada bangsa yang sanggup bangkit dari kehancuran seperti ini. Namun sejarah berkata lain. Dari titik paling gelap inilah Jepang justru memulai perjalanan baru. Perjalanan menuju kebangkitan yang kelak membuat dunia kagum. Bangsa Jepang tidak memilih untuk larut dalam ratapan. Mereka memilih untuk berdiri kembali. Pertama, mari kita lihat Hiroshima setelah bom. Jumlah penduduk turun menjadi hanya sekitar 83.000 orang. Tapi, dalam hitungan bulan, pada Februari 1946, populasi sudah kembali menjadi 146.000 jiwa. Kota ini tidak dibiarkan mati. Tahun 1949, Jepang mengesahkan Hiroshima Peace Memorial City Construction Law yang memberikan dana dan tanah bekas militer untuk membangun kembali Hiroshima. Kota yang semula luluh lantak perlahan berdiri sebagai kota perdamaian, lengkap dengan taman memorial dan museum perdamaian. Pertumbuhan ini bukan hanya kebetulan. Dari 1953 sampai 1965, ekonomi Jepang tumbuh lebih dari 9% per tahun. Bahkan antara 1957 hingga 1973, pertumbuhan GDP rata-rata mencapai 10% setiap tahun. Angka yang membuat dunia tercengang. Apa rahasianya? Yang pertama ada pendidikan. Tingkat literasi Jepang mendekati angka 100%, melahirkan tenaga kerja yang disiplin dan berpengetahuan. Kemudian kebijakan industri. Pemerintah mendirikan MITI atau Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional yang mendorong teknologi dan ekspor. Kemudian bantuan luar negeri. Pendukung Amerika Serikat membawa reformasi tanah, dukungan dana, dan akses ke pasar global. Kemudian nilai budaya, kerja keras, rasa malu bila gagal berusaha, dan filosofi Kaizen yaitu perbaikan tanpa henti. Jepang yang berporanda kini menjadi raksasa teknologi. Jepang yang kalah perang kini menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia pada tahun 1960-an. Dari kisah Jepang, kita belajar bahwa penderitaan bukanlah akhir cerita. Bahkan, kehancuran paling dahsyat pun bisa menjadi awal kebangkitan. Dan disinilah kita, Indonesia, sebuah bangsa besar dengan potensi yang luar biasa. Kita memang tidak pernah hancur oleh bom atom, tapi kita menghadapi tantangan yang tak kalah berat. Korupsi yang menggerogoti kepercayaan rakyat, ketergantungan pada impor pangan dan energi, pendidikan yang belum merata, serta rendahnya investasi dalam riset dan teknologi. Jika Jepang bisa bangkit dengan pendidikan yang kuat, disiplin kerja, inovasi teknologi, dan persatuan, maka Indonesia pun bisa. Kita harus belajar menanamkan budaya kerja keras, menemukan riset dalam energi, memberantas korupsi, dan menjadikan pendidikan sebagai fondasi bangsa. 5 adalah saksi bahwa harapan tidak pernah benar-benar mati. Dari abu kehancuran, Jepang berdiri, dan dari kisah Jepang, kita belajar bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu bangkit, sekalipun dia mengira ia telah runtuh. Dan Indonesia suatu hari akan membuktikan hal yang sama.